Aktivitas pekerjaan di kantor pada era new normal saat ini, pegawai wajib menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memasuki ruang kerja, pegawai mencuci tangan. Kemudian, dilakukan pengecekan suhu oleh petugas. Sebelum memulai pekerjaan, pegawai membersihkan meja dan peralatan kerja dengan disinfektan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pemirsa dimanapun berada. Bagaimana kabar pemirsa hari ini? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Perkenalkan, saya Nanik Sri Haryati, salah satu pendidik pada kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran di SMK Negeri 1 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video pembelajaran praktik pada unit kompetensi mengelola arsip. Mengelola arsip merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam melakukan aktivitas pekerjaan di kantor. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model cooperative learning dan metode simulasi, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin, bekerja sama, dan berani mengemukakan pendapat, diharapkan peserta didik dapat mengelola arsip dalam melakukan penanganan surat masuk dan surat keluar dengan cermat, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab. Baik, marilah kita simak video praktik berikut ini. Alat pelindung diri yang digunakan berupa masker, face shield, peralatan praktik, laptop, printer, telepon, desk tray atau baki surat, filing kabinet atau lemari arsip, mesin scanner, aplikasi e-arsip, bahan praktik, kertas, amplop surat, mop snail hektar, stempad atau bantalan stempel, stem ink atau tinta stempel, stempel agenda, stempel perusahaan, alat tulis kantor, lembar disposisi, buku agenda surat, buku ekspedisi, hanging mat. Penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Penerimaan surat masuk. Ini Pak, saya ada surat masuk dari Surat PT masuk Bintang Permata. diterima oleh ekspeditur Tangan di situ Pak sebagai tanda bukti bahwa dan meminta kami kurir benar-benar untuk mengisi Oh iya, buku baik, Pak. tanda penerima surat atau buku ekspedisi ekstern. Terima kasih. Sama-sama. Lalu, mengantarkan surat tersebut ke agendaris. Bu Penny, ini ada surat masuk, tolong segera ditindaklanjuti. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Pencatatan surat. Agendaris mencatat surat masuk ke dalam buku agenda tunggal. Selanjutnya, membubuhkan stempel agenda dan diserahkan ke pengarah. Ibu Aida, ada surat masuk yang sudah saya agenda, mohon ditindaklanjuti. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pengarahan surat. Pengarah memeriksa surat masuk tersebut dan meneruskan ke pengolah untuk ditindaklanjuti. Permisi Bu Dida, ini ada surat masuk yang sudah saya periksa, silakan diproses. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Pengolah meneruskan surat masuk dan diberikan lembar disposisi untuk diserahkan kepada pimpinan. Ibu, ini ada surat masuk beserta lembar disposisinya. Baik, saya terima. Baik, terima kasih Bu. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pimpinan menuliskan instruksinya pada lembar disposisi. Selanjutnya, diserahkan kembali ke pengolah dengan menelpon pengolah untuk datang ke tempat pimpinan. Selamat pagi, dengan saya Nida. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Cindy. Tolong ke ruangan saya sekarang ya. Baik Bu, saya akan segera ke ruangan Ibu. Baik, terima kasih. Ini surat disposisinya sudah saya isi, tolong dilanjuti ya. Baik Bu, akan segera saya tindaklanjuti. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Pengolah memeriksa isi disposisi dari pimpinan. Apabila surat perlu ditindaklanjuti, pengolah memperbanyak surat tersebut
sesuai dengan instruksi lembar disposisi pimpinan. Kemudian, meneruskan salinan surat tersebut ke ekspeditur untuk didistribusikan kepada orang yang ditunjuk dalam lembar Ini ada disposisi surat tersebut. yang perlu diserahkan ke pihak yang dituju, mohon untuk ditindaklanjuti. Penyampaian surat. Ekspeditur mendistribusikan surat tersebut kepada orang yang ditunjuk, dan penerima surat menandatangani bukti penerimaan surat pada buku ekspedisi intern. Bu Aya, ini ada surat yang sudah diproses, mohon untuk diarsipkan. Penyimpanan surat secara elektronik. Arsiparis melakukan scanning surat tersebut terlebih dahulu sebelum diinput ke dalam aplikasi e-arsip. Untuk login ke aplikasi e-arsip, kita perlu memasukkan username dan password. Pilih pada main menu arsip baru dan isi form tersebut. Selanjutnya, penyimpanan surat secara fisik. Surat masuk tersebut disimpan ke dalam filing kabinet dengan menggunakan sistem penyimpanan subjek atau pokok masalah sesuai dengan klasifikasi dan indeks arsip dengan meletakkan surat pada laci pemasaran, guide pesanan, hanging folder pesanan barang atau jasa. Selamat pagi, dengan saya Nida, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Nida, tolong ke ruangan saya sekarang ya. Baik Bu, saya akan segera ke ruangan Ibu. Penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Pimpinan membuat memo untuk dibuatkan surat konfirmasi pesanan dan diserahkan kepada pengolah. Masuk. Permisi Bu. Silakan duduk. Makasih Bu. Ini memo dari saya, tolong segera diproses ya. Baik Bu, akan segera saya laksanakan. Baik, silahkan kembali ke tempat. Baik, terima kasih Bu. Pembuatan konsep surat. Pengolah membuat konsep surat keluar sesuai dengan memo yang diinstruksikan pimpinan. Silahkan duduk. Baik, terima kasih Bu. Ini Bu, Persetujuan suratnya konsep sudah saya surat. buat. Silahkan diperiksa. Surat keluar Baik, yang ditunggu telah ya. dikonsep, kemudian diserahkan kembali kepada pimpinan untuk diperiksa. Apabila konsep surat sudah benar, maka akan ditandatangani dan distempel oleh pimpinan. Baik, ini sudah selesai. Tolong dilanjutkan kembali. Baik, Bu, akan segera saya proses. Pak Amar, ini ada konsep surat yang sudah disetujui. Mohon untuk dilakukan pengetikan. Pengetikan konsep surat. akan saya segera ketik. Konsep surat Baik, terima kasih, tersebut Pak. diteruskan ke pelaksana untuk dilakukan pengetikan. Surat keluar yang telah diketik, kemudian dicetak rangkap 2. Pemeriksaan pengetikan. Surat yang sudah dicetak tersebut diserahkan ke pengolah untuk diperiksa kembali. Apabila surat sudah sesuai, lalu dimintakan nomor surat ke pengarah dan ditulis secara manual. Pengolah meneruskan Silahkan surat duduk. keluar Baik, terima tersebut kasih. kepada pimpinan untuk disahkan. Ini Bu, suratnya sudah selesai diproses. Silahkan diberi tanda tangan dan stempel perusahaan Bu. Baik, ditunggu. Penandatanganan surat dan pemberian stempel. Pimpinan menandatangani dan memberi stempel perusahaan pada surat keluar tersebut. Baik, ini sudah selesai. Segera dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, Bu surat Feni, ini ada tersebut surat diserahkan yang ke sudah selesai agendaris. diproses. Mohon untuk dilakukan pencatatan.
Pencatatan surat. Agendaris mencatat surat keluar ke dalam buku agenda tunggal, menyerahkan rangkap surat keluar yang pertama ke ekspeditur untuk dikirimkan ke alamat tujuan. Dan rangkap surat yang kedua diserahkan ke arsiparis. Pengiriman surat. Ekspeditur mendownload surat keluar dari inbox email arsiparis dan mengirim surat tersebut melalui alamat email perusahaan yang dituju dengan melampirkan link form, bukti tanda terima pengiriman surat atau form ekspedisi ekstern, dan mengkonfirmasi melalui telepon bahwa surat konfirmasi pesanan tersebut telah di-email dan akan segera dikirim oleh kurir. Penyimpanan surat secara elektronik. Arsiparis melakukan scanning surat tersebut terlebih dahulu sebelum diinput ke dalam aplikasi e-arsip. Untuk login ke aplikasi e-arsip, kita perlu memasukkan username dan password. Pilih pada main menu arsip baru dan isi form tersebut. Selanjutnya, penyimpanan surat secara fisik. Surat keluar yang asli disimpan ke dalam filing kabinet dengan menggunakan sistem penyimpanan subjek atau pokok masalah sesuai dengan klasifikasi dan indeks arsip. Selamat siang, dengan Ayah, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, saya Cindy. Mau pinjam arsip surat masuk dari PT Nusantara Prima terkait surat penawaran kerjasama pada tanggal 22 Desember 2020. Baik Bu, akan segera saya antar arsipnya. Ada yang perlu dibantu kembali Bu? Tidak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Dengan meletakkan surat pada laci pemasaran, guide pesanan, map konfirmasi pesanan. Arsiparis mencari arsip tersebut melalui aplikasi e-arsip dan mengisi kartu pinjam arsip ke dalam aplikasi e-arsip, lalu mencetaknya. Kemudian, mengambil arsip itu pada filing kabinet dan menggantinya dengan kartu pinjam arsip. Ini file yang Ibu pinjam. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ini sih Bu. Iya. Beberapa jam kemudian, arsip yang dipinjam saya pinjam, pimpinan saya dikembalikan kembalikan ke arsiparis. Terima kasih banyak. Ya, sama. Arsiparis menyimpan kembali surat tersebut ke dalam filing kabinet dan mengambil kartu pinjam arsipnya. Selanjutnya, arsiparis membuka aplikasi e-arsip untuk mengisi pengembalian arsip yang telah dipinjam oleh pimpinan. Pemeliharaan peralatan atau perlengkapan yang digunakan, yaitu laptop, setelah digunakan dibersihkan dengan cairan pembersih dan peralatan kerja lainnya dengan desinfektan. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran praktik mengelola arsip hari ini, marilah kita simpulkan bersama materi praktik mengelola arsip yang sudah kalian praktekkan tadi. Silahkan. Saya Ibu. Ya, silahkan Ida. Kesimpulan praktik mengelola arsip. Pertama, prosedur penanganan surat masuk dimulai dari penerimaan surat oleh ekspeditur, selanjutnya pencatatan surat oleh agendaris, kemudian pengarahan surat dengan mengisi lembar disposisi pimpinan, kemudian penyampaian surat kepada pihak yang dituju, selanjutnya penyimpanan surat oleh arsiparis. Kedua, prosedur penanganan surat keluar dimulai dari pembuatan konsep surat oleh pengolah, selanjutnya persetujuan konsep surat oleh pimpinan, selanjutnya pengetikan konsep surat oleh pelaksana, kemudian pemeriksaan pengetikan, selanjutnya penandatanganan surat dan pemberian stempel oleh pimpinan, selanjutnya pencatatan surat oleh agendaris, kemudian pengiriman surat oleh ekspeditur, dan terakhir penyimpanan surat oleh arsiparis serta menangani peminjaman arsip yang dibutuhkan. Baik, benar luar biasa yang disampaikan oleh Nida dari praktik mengelola arsip ini, dan nanti bisa kalian implementasikan di dunia kerja. Selanjutnya, praktik mengelola arsip ini akan direview oleh pihak industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
yaitu dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero oleh Bapak Dr. Andes Saad Nur MM berikut ini. Baik, ini merupakan video pembelajaran yang sangat bagus. Saya nilai sangat bagus karena video pembelajaran ini memaparkan secara sistematis dan sangat komprehensif, di mana setiap tahapan-tahapan dipaparkan dengan detail dan jelas. Kronologis dari prosesnya pun dipaparkan dengan urutan yang tertata secara sistematis. Sangat jelas tahapan-tahapannya. Peran-peran dari setiap pihak pun terlihat dalam proses ini, digambarkan dengan jelas dan lugas, sehingga bagi siswa akan sangat mudah dalam memahami bagaimana proses-proses akan dijalankan dengan benar. Dalam aktivitas industri secara nyata, beberapa peran mungkin akan dirangkap. Misalnya, kalau kita melihat peran agendaris dan peran dari ekspeditur mungkin bisa dijadikan satu di dalam dunia aktivitas yang nyata. Selain itu juga mungkin kita perlu coba gambarkan bagaimana paparan proses-proses ini bisa disimplifikasi. Satu tantangan bagi bidang OTKP di SMK adalah melakukan proses simplifikasi atau penyederhanaan atau efisiensi dari proses yang sekarang ada. Nah, ini bisa dilakukan dengan kita berpikir secara teknologi IT, informasi teknologi. Dari sisi apa? Challenging-nya adalah mencoba melakukan otomasi dari proses-proses yang sekarang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya adalah dengan melakukan notifikasi ke pimpinan. Jadi setiap kali ada surat itu diarsipkan, cukup di-scan, sekali scan, terus setelah itu kemudian dilakukan notifikasi secara sistem, sehingga disposisi maupun catatan lainnya itu bisa dilakukan secara online. Hal itu merupakan suatu tantangan bagi bidang OTKP. Saya yakin SMK bisa. Baik pemirsa, demikian tayangan video pembelajaran praktik pada unit kompetensi mengelola arsip. Bahwa aktivitas pekerjaan di kantor tidak terlepas dari yang namanya arsip, karena arsip merupakan salah satu aset penting dalam kegiatan administrasi. Maka arsip perlu kita kelola dengan manajemen kearsipan untuk memastikan agar arsip tersimpan dengan baik dan apabila dicari mudah untuk ditemukan kembali. Semoga video praktik pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi peserta didik yang siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif, serta bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Semangat belajar dan berinovasi, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.